ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di dekat rumahnya ada puskesmas, ke puskesmas, atau ada ke rumah sakit, bisa ke rumah sakit. Kalau terlihat ada tanda-tanda infeksi, ya, dan kalau misalnya tanda-tanda infeksi harus sering diganti balutannya, ya. Jadi harus dalam kondisi yang selalu bersih balutannya itu, ya, kain kasanya. Jadi harus sering dibersihkan, gitu, ya. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Kemudian satu lagi, ya, untuk khusus untuk pasien-pasien yang di ruang bedah yang mempunyai luka, perawatan lukanya, ya, bahan-bahan atau alat yang perawatan lukanya harus dijaga kebersihannya, ya, Bapak Ibu, ya. Misalnya ada kasa, ada blister, ada obat-obatan, masukkan ke dalam satu wadah yang tertutup, ya. Bapak Ibu masukkan dalam satu wadah yang tertutup, ya. Jadi kalau sudah digunakan, tutup kembali semuanya, ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan kebersihan dari alat-alat yang kita gunakan untuk perawatan lukanya, gitu, ya. Jadi jaga, ya. Enggak itu? Nyari, cenut-cenut. Oh. Oh. Ya, ya itu reaksi dari bagian area situnya, ya, Bu, ya. Jadi itu bisa merupakan suatu respon dari tubuh, ya, karena tapi lukanya bersih. Tapi kalau misalnya lukanya dalam kondisi bersih nggak ada masalah. Itu respon dari tubuh untuk adanya rasa nyeri. Agak basah. Oh, ya. Kalau untuk lebih jelas nanti tanya ke dokternya, ya. Jadi kalau untuk area bagian di sini memang ada banyak orang jari, ya. Kalau perempuan kan di sini banyak orang, ya. Dan itu banyak juga syarat-syaratnya. Dan itu kelenjar itu dia memproduksi cairan tubuh, gitu, ya. Jadi itu bisa menjadi suatu respon yang fisiologis. Tapi kalau misalnya ada sesuatu dan dia menimbulkan rasa nyeri, berarti ada sesuatu yang tidak normal di situ, gitu, ya. Kalau orang biasa yang nggak ada keluhan, yang nggak ada gangguan, ya nggak akan muncul rasa nyeri, gitu, ya. Sama seperti kalau untuk yang perempuan, ya, Bu, ya, sama seperti perempuan yang mau menopause, gitu, ya. Ada juga rasa nyeri, ya, karena di sini memproduksi ada kelenjar itu, ya. Kalau untuk yang perempuan, gitu, ya. Jadi karena di sini banyak juga lemaknya, kemudian ada produksi hormon juga di situ dipengaruhi oleh hormon yang perempuan, ya. Nah itu yang bisa mempengaruhi rasa nyeri. Kalau yang normal tidak akan ada masalah, tapi kalau orang yang mempunyai gangguan permasalahan pada daerah itu, dia akan menimbulkan rasa nyeri. Ya. Rasa nyeri itu merupakan alarm. Ya, alarm tubuh. Beda-beda. Berarti ada sesuatu yang bermasalah di daerah itu. Betul, ya. Jika misalnya kita rasa nyeri di dada, ada sebelah kiri, oh berarti ada sesuatu tuh di jantung kita, gitu, ya. Kalau kita nyeri di pada kaki, oh berarti ada sesuatu tuh yang kalau nggak ada nyeri enggak, ya, kalau normal nggak ada rasa nyeri, gitu, ya. Sama seperti orang yang baru biasanya nggak pernah olahraga, kemudian ada melakukan aktivitas berlebih, kemudian nyeri, gitu, ya. Nah itu bisa terjadi, misalnya penimbunan asam laktat, gitu, ya. Atau misalnya orang yang biasanya dia tidak dipakai untuk bergerak, dipakai bergerak, gitu, ya. Nah itu satu yang tidak normal, ya. Jadi nyeri itu merupakan alarm adanya suatu masalah di area tersebut, gitu, ya. Termasuk untuk area luka. Kalau luka yang sudah proses penyembuhan, dia nyerinya akan berkurang kemudian hilang. Tapi kalau misalnya ada sesuatu kemudian yang nyeri dan nyerinya itu bertambah, berarti ada sesuatu pada luka itu. Kemungkinan ada reaksi infeksi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
Iya. Terima kasih bertanya. Mbak Desti, punten ini terkait dengan perawatan luka dan penyembuhan luka ya. Karena saya sering kali melihat pasiennya perawat luka. Itu perawatan luka di rumah cukup baik dan perawatan di sini juga cukup baik. Tetapi luka pasien itu masih kurang bagus. Mungkin apakah ini terkait dengan nutrisi yang dimakan pasien? Kadang pasien yang di rumah itu suka mengikuti anjuran-anjuran lingkungan di sekitar. Misalnya, setelah operasi jangan makan, setelah operasi jangan makan ini dan jangan makan itu. Nah, untuk hal seperti ini, saya ingin dari KPI menjelaskan bahwa pola makan itu tidak mempengaruhi penyembuhan luka. Ada pasien yang lukanya itu infeksi, banyak namanya. Saya tanya itu luka sama siapa? Saya jawabannya ya sama petugas puskesmas. Terus saya lihat di sini juga perlakuan cukup baik. Itu lukanya bagaimana? Ternyata setelah ditanya, si ibu itu mengurangi minum dan mengurangi nutrisi. Mohon penjelasan kepada Bu Desti dan pasien kami di sini tidak dapat seperti ini. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan bagus ya. Ini sangat berhubungan sekali, berkaitan sekali dengan perawatan luka ya. Jadi salah satu untuk mencegah terjadinya infeksi pada perawatan luka selain tadi ya Bapak Ibu, yang pertama tadi apa yang menjelaskan oleh Bapak Yusri, teman-teman terkait tadi apa? Salah satu pencegahan infeksi, cuci tangan itu yang paling utama. Dengan Bapak Ibu yang utama, semua penyakit infeksi insya Allah terhindar, bisa dicegah. Karena infeksi itu memang itu berasalnya dari tangan kita, gitu ya. Jadi tangan kita ini banyak kumannya, makanya harus sering-sering cuci tangan, ya. Dan lebih dianjurkan lagi cuci tangan pakai sabun, karena sabun itu dia akan mematikan kuman dan mengeluarkan lemak-lemak yang ada di tangan. Karena tangan kita juga itu berkeringat kan ya Bapak Ibu ya. Keringat berkeringat itu kan menimbulkan lemak dan lemak itu bisa menjadi media ke kuman. Nah, jadi sebaiknya cuci tangan itu harus pakai sabun, karena sabun itu dia selain mengeluarkan lemak juga mematikan kuman, ya. Kemudian apa menggunakan hand tadi, hand sanitizer, karena ada air levelnya. Alkohol itu tidak untuk mengeluarkan lemak dan untuk mematikan kuman, gitu ya. Kemudian yang kedua, perawatan yang benar. Perawatan luka yang benar, ya, atau perawatan kesehatan yang benar. Itu juga itu mencegah terjadinya infeksi. Dan yang ketiga, yang tadi sampaikan, nutrisi, ya. Jadi nutrisi yang Bapak Ibu makan, makanan yang Bapak Ibu makan itu harus mengandung nutrisi yang tinggi. Nutrisinya apa untuk perawatan luka? Kalau nutrisi itu kan ada apa? Ada karbohidrat, ya, ada protein, ada vitamin dan mineral. Itu nutrisi yang ada di dalam makanan kita. Nah, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi. Dari mana? Dari nasi, kemudian dari bisa ada di singkong, bisa ada di tepung-tepungan, misalnya terigu, gitu ya. Kemudian jagung, kentang, itu adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat ada apa? Tenaga kita. Kalau Bapak Ibu kekurangan karbohidrat, lemes, gitu ya. Jadi nutrisi karbohidrat itu penting untuk tenaga. Yang kedua ada tenaga dan cadangan energi di dalam tubuh, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak makan, masih ada cadangan energi dari mana? Yaitu tadi dari karbohidrat yang disimpan di dalam tubuh, ya. Lama-lama bisa dalam bentuk lemak kalau kebanyakan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah protein. Nah, protein inilah yang menjadi sumber untuk pertumbuhan sel-sel tubuh kita. Ya, misalnya kita ada luka. Nah, dengan protein inilah yang akan membantu proses penyembuhan.
Ya, sel-sel tubuh kita itu akan diganti dengan sel-sel yang baru. Lalu sumber protein ini dari mana aja? Yang tadi, yaitu dari misalnya dari tempe tahu yang nabati ya, nabati itu tempe, tahu, kemudian kacang-kacangan ya, atau dari hewani, yaitu tadi ikan ya, kemudian daging kemudian telur gitu ya, itu adalah sumber protein gitu ya. Jadi ikan itu benar-benar tadi ya, yang tadi yang disampaikan oleh Budi, ya benar-benar orang dasar menjaga ikan katanya gitu ya. Dan kalau misalnya tadi ikan itu adalah sumber energi yang tinggi dari protein gitu ya. Nah itu bukan hewani ya, ada yang dari nabati yaitu tadi itu tempe, tahu itu juga sumber protein gitu ya. Nah itu yang harus dikonsumsi. Nah kadang-kadang waktu kemarin misalnya bapak ibu waktu masih di perawatan sebelum operasi misalnya ya, atau dalam di perawatan sering diperiksa kadar proteinnya. Kenapa diperiksa? Untuk mengetahui nantinya supaya pada saat bapak ibu operasi, setelah operasi proses penyembuhan bisa berjalan dengan cepat. Makanya diperiksa kadar proteinnya tinggi atau rendah atau normal. Kalau rendah, biasanya diperbaiki dulu. Dikasih tuh ada tambahan protein, mungkin bapak ibu nggak tahu, tapi yang diberikan yang di dalam botol. Atau ditambahkan di dalam diet nutrisi bapak ibu pada saat perawatan di rumah sakit. Yaitu misalnya ditambah dengan ekstra putih telur. Jadi protein itu adanya di putih telur gitu ya. Jadi mungkin bapak ibu nggak bisa kasih pernah disampaikan bapak ibu yang nanti makan telur terus ya gitu ya, sehari bisa 3 kali atau 6 butir putih telur ya, yang dibutuhkan putih telurnya. Atau misalnya ada yang pernah disarankan oleh ahli gizi, putih telurnya kalau enak dimakan begitu aja, misalnya telur itu bisa dicampurkan ke dalam agar-agar misalnya gitu ya, putih telurnya itu ya. Atau mungkin ada yang pernah disarankan makan ikan gabus ya gitu ya kan. Nah itu adalah sumber protein untuk membantu proses penyembuhan, supaya proses penyembuhannya bisa berjalan dengan cepat dan untuk mencegah terjadinya infeksi gitu ya. Jadi kadar protein di dalam nutrisi itu sangat penting untuk proses penyembuhan, supaya lukanya juga bisa segera mengering ya, kemudian sel-sel jaringan yang di area lukanya juga cepat ya tumbuh lagi dan segera pulih atau ya sembuh gitu ya. Dan risiko infeksi juga ya berkurang ya. Kemudian yang terakhir adalah vitamin dan mineral ya. Jadi vitamin itu dapatnya dari mana? Vitamin dari buah dan sayur yang membantu proses penyembuhan dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu bapak ya, supaya daya tahan tubuh bapak ibu juga meningkat sehingga proses kejadian infeksi juga bisa ditekan ya, supaya bisa dikurangi. Dengan daya tahan tubuhnya yang bagus, kita punya antibodi yang bagus sehingga kuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah diatasi oleh daya tahan tubuh kita, gitu ya. Jadi nutrisi itu sangat penting untuk proses penyembuhan kita semuanya ya. Bapak ibu sakit berarti ada sesuatu yang rusak di dalam tubuh kita ya. Kalau batuk berarti di saluran saluran pernafasan. Kalau misalnya